Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. 2. Siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Ayo membaca. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda-benda. Nah, di sini ada bermacam benda-benda yang terbuat dari plastik ya. Contohnya ada ember, gayung, serokan, dan payung. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Di sini ada nama benda dan waktu yang dibutuhkan. Pertama, ada kertas. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai dalam tanahnya itu sekitar 2-5 bulan. Kedua, kardus. Waktu yang dibutuhkannya 5 bulan. Selanjutnya kulit jeruk, waktu yang dibutuhkannya 6 bulan. Puntung rokok, waktu yang dibutuhkannya 10 tahun. Kulit sepatu dapat terurai mulai dari 25 sampai 40 tahun. Kemudian plastik sejenis bungkus deterjen itu bisa terurai
50 sampai 80 tahun. Kemudian plastik kaleng soft drink bisa terurai 50 sampai 100 tahun, aluminium terurai 80 sampai 100 tahun. Kemudian ada juga aluminium 80 sampai 100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik resek atau styrofoam itu dapat terurai 10 sampai 20 tahun ya. Anak soleh dan soleha, di sini ada nama benda dan waktu yang dibutuhkannya terurai. Jadi kalau kita pakai plastik hari ini, maka dapat terurai dalam tanahnya sekitar 50 sampai 80 tahun. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, di beberapa tempat belanja juga sudah banyak ya yang tidak menggunakan kantong plastik. Jadi anak-anak bisa membawa tas dari rumah untuk tempat belanja anak-anak. Nah, perilaku tersebut itu perilaku mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua, cara yang kedua dengan reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Biasanya kalau kita minum botol plastik, itu bisa kita gunakan sebagai pot bunga. Nah, perilaku tersebut itu termasuk memanfaatkan kembali sampah plastik. Di sini ada gambar lambang reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya yang ketiga dengan recycle, yaitu daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi kita bisa membantu sebuah pabrik untuk mendaur ulang sampah dengan cara mengumpulkan sampah plastik lalu kita berikan kepada pemulung atau petugas kebersihan untuk mereka serahkan ke pabrik. Gunakanlah plastik dengan bijak agar bumi selamat. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, yang dapat kita lakukan pertama reduce. Untuk menguranginya, kita dapat membawa tas belanja sendiri. Kemudian, menggunakan wadah makan atau minum yang bisa dipakai berulang kali. Contoh nih, kalau misalnya sudah ke sekolah, anak-anak menggunakan tempat makan dan tempat minum sendiri. Jadi jajannya nggak usah pakai plastik ya. Itu adalah cara kita mengurangi plastik. Selanjutnya, tidak menggunakan sedotan plastik. Nah, di berbagai tempat makan juga sudah ada yang menerapkan tidak menggunakan sedotan. Jadi kita bisa bawa sendiri sedotan
yang kita punya, yaitu dari sedotan stainless ya, itu bisa digunakan berkali-kali. Keempat, membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat berpergian ya. Jadi selain wadah makan dan minumnya, kita juga bisa membawa sendok dan garpu dari rumah. Itu bisa mengurangi sendok plastik atau garpu plastik yang dijual banyak pedagang. Selanjutnya, reuse yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman ya. Kita manfaatkan ya bahan-bahan bekasnya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita juga dapat menggunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Jadi anak-anak biasanya kalau punya kaleng biskuit di rumah, itu bisa kita gunakan sebagai tempat koin atau sebagai tempat mainan kita, atau juga bisa digunakan sebagai celengan ya, tempat menyimpan uang. Kemudian mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Nah, biasanya di rumah kita punya botol sabun mandi atau botol sampo. Kita isi ulang dengan kemasan refillnya. Jadi jangan kalau udah habis botolnya kita buang botolnya ya. Kita harus hemat dalam penggunaan plastik. Keempat, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik ya. Kalau belanja mau ke pasar, supermarket, kita harus bawa tempat belanjaan sendiri ya, agar dapat mengurangi kantong plastik. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu dapat kita lakukan dengan mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman menjadi barang kerajinan ya. Banyak ya biasanya kita membuat barang-barang plastik bekas kita buat menjadi kerajinan yang bahkan bisa kita jual atau kita pajang. Selanjutnya, memisahkan sampah plastik dari sampah jenis lainnya. Jadi kita bisa memisahkan sampah plastik dengan sampah rumah tangga atau sampah bekas makanan. Kemudian membawa sampah plastik ke tempat daur ulang sampah plastik atau bank sampah. Jadi kalau sampahnya sudah kita pilih, kita bawa ke bank sampah ya. Di Tangerang ini ada ya tempat pembuangan sampah terakhir. Ayo amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu, kemudian berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Ya, kita isi bersama ya, anak soleh dan soleha. Contohnya di sini ada tabel nomor 1 sampai 6, kemudian lokasinya sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman. Di ruang kelas biasanya kita tidak menemukan sampah plastik kemasan makanan, tapi kita suka menemukan sampah plastik kemasan minuman. Di halaman sekolah juga sama ya, yang kita di halaman sekolah kita tidak menemukan karena selalu dibersihkan. Kemudian di kantin menemukan sampah plastik kemasan makanan dan menemukan sampah plastik kemasan minuman. Biasanya banyak juga tuh yang buang sampah di kantin. Kemudian di ruang guru, sampah plastik kemasan makanan dan tidak ada sampah plastik kemasan minuman. Di perpustakaan tidak ada sampah plastik kemasan makanan maupun minuman. Selanjutnya di taman sekolah biasanya ada sampah plastik kemasan makanan dan ada juga sampah plastik kemasan minuman. Ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu.
Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis, kemudian perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Setelah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolah, ternyata masih ditemukan sampah plastik di beberapa bagian sekolah, misalnya di ruang kelas, kantin, ruang guru, hingga taman. Sampah yang ditemukan bervariasi, mulai dari sampah plastik kemasan makanan hingga sampah plastik kemasan minuman. Hal ini menunjukkan kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan masih sangat kurang. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, di sini juga ada tabel nomor 1 sampai 7, nama siswa kemudian pendapatnya. Nama siswanya misalnya Adi, pendapat tentang sampah plastiknya, setiap siswa wajib membawa tempat makan sendiri yang bisa diisi ulang atau tempat minum sendiri yang bisa diisi ulang. Kemudian Sania, pendapatnya tentang sampah plastik, kita harus memanfaatkan bekas botol air mineral menjadi pot tanaman. Selanjutnya Hanan, pendapatnya memilih produk dalam kemasan kertas dibandingkan plastik karena kertas mudah terurai. Kemudian Santi, mengumpulkan dan memberikan sampah plastik kepada bank sampah. Pendapat Randi, memisahkan sampah plastik dari sampah jenis lainnya. Selanjutnya pendapat Salsa, tidak menggunakan sedotan plastik. Kemudian pendapat Winda, mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman menjadi barang kerajinan. Anak soleh dan soleha, musyawarah itu penting ya untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah kemarin yang sudah Ibu jelaskan termasuk dalam pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian lambang dari sila keempatnya itu kepala banteng. Anak soleh dan soleha, dalam bermusyawarah kita harus selalu mendengarkan pendapat orang lain. Kita harus selalu menghargai pendapat orang lain. Kemudian, jika kita memberikan pendapat namun pendapat kita tidak diambil, kita tidak boleh marah, kita harus lapang dada ya. Seperti itulah contoh musyawarah yang dapat kita lakukan di sekolah, misalnya belajar kelompok tentang sampah plastik, atau memilih ketua kelas itu juga bisa dilakukan secara musyawarah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ini contoh tentang musyawarah ya. 1. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Ya, saya menyampaikan pendapat di kelas. Kemudian yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Jawabannya iya, aku mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Yang ketiga, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Jawabannya iya, hasil musyawarah sesuai pendapatku. Yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Ya, aku akan menjalankan hasil musyawarah di kelas. Jadi, kalau kita sudah melaksanakan musyawarah, maka hasilnya harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. 5. Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tulisan alasanmu. Penting, dengan memberikan pendapat saat bermusyawarah akan membantu memberi masukan pada tim atau kelompok. Jadi, kalau kita mau memberi pendapat saat bermusyawarah itu tidak boleh malu-malu atau tidak boleh ragu-ragu. Karena barangkali pendapat yang kita sampaikan itu dapat membantu memberi masukan pada tim atau kelompok yang sedang berjalan. Nah, soleh dan soleha, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Ibu bahas.
sekarang anak-anak siapkan ya buku tugasnya. Kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tugas pertama yaitu bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Anak-anak dapat mengisi dari teks yang sudah Ibu baca ya. Plastik, solusi dan masalahnya. Nomor 1, benda-benda yang terbuat dari plastik contohnya titik-titik-titik. Nomor 2, kantong plastik akan terurai selama titik-titik tahun ya. Selama berapa tahun ya biasanya kantong plastik itu dapat terurai. Nomor 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yaitu titik-titik-titik. Nomor 4, reduce artinya titik-titik-titik. Nomor 5, contoh reuse yaitu titik-titik-titik. Nomor 6, recycle artinya titik-titik-titik. Ini semua sudah Ibu bahas ya. Anak-anak bisa dibaca kembali kalau lupa. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 7, musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik-titik. 8, bunyi sila keempat Pancasila adalah titik-titik-titik. 9, contoh musyawarah yang dapat dilakukan di sekolah yaitu titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 10, jika ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, sikap kita sebaiknya titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.